Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Santo, Ketua KPAI Pusat. Pak Santo, ini kita sudah ada di ruangan. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai ada beberapa ruang mediasi, ruang juga bermain anak, dan juga ruang pelaporan. Nah, ini kalau kita melihat beberapa laporan yang ada, yang memang sempat viral kemarin adalah guru versus murid. Ini kebalik, Pak. Bukan gurunya membuli anak-anak, tapi anak-anak yang membuli gurunya. Pak Santo sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, konsep dasar pendidikan kita itu kan memang bagaimana menguatkan karakter anak-anak bangsa kita ya. Tentu kalau dilihat dari sisi regulasi undang-undang perlindungan anak, kemudian regulasi terkait dengan pendidikan nasional, itu tidak boleh anak melakukan tindakan kekerasan kepada guru gitu ya. Apalagi katakanlah hal itu tentu tidak senafas dengan proses kebangsaan kita. Nah, Presiden punya komitmen melakukan penguatan karakter baik di sekolah, keluarga dan lingkungan sosial, maka itu harusnya juga menjadi pijakan bagi masyarakat agar menguatkan karakter anak-anak kita, agar anak juga tidak menjadi pelaku kekerasan pada guru. Nah, di pasal 19 Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak itu kewajiban anak adalah menghormati guru dan orang tua. Artinya bahwa anak Indonesia itu wajib menghormati guru. Ini satu kewajiban yang melekat di anak agar saya kira ini menjadi himbauan juga kepada seluruh anak-anak di Indonesia agar belajar yang maksimal, belajar yang rajin dan tentu sekaligus juga santun, membudayakan tutur bahasa yang santun dan juga perilaku yang berkarakter. Baik. Nah, ini kalau cara yang paling tepat untuk membentuk karakter seorang anak, baik itu sejak dini ataupun di bangku sekolah, seperti apa sih, Pak? Ya, penguatan karakter itu memang membutuhkan setidaknya 3 pilar ya. Satu, bagaimana memastikan penguatan karakter itu tersistem di sekolah, gitu ya. Yang kedua, harus benar-benar tersistem di katakanlah ruang-ruang keluarga. Jangan sampai katakanlah ibunya concern setiap kata, setiap diksi anak-anak yang keluar katakanlah dalam keseharian, dalam komunikasi seharian, ternyata salah satu bagian dari keluarga misalnya permisif misalnya, itu nggak boleh. Yang kedua adalah tentu lingkungan sosial kita ya, lingkungan masyarakat dan lingkungan terdekat anak. Jangan sampai katakanlah sekolahnya sudah concern bagi penguatan karakter anak, keluarga juga demikian, ternyata lingkungan sosialnya misalnya masih rentan dengan dunia kekerasan, kata-kata verbal yang katakanlah kata-kata yang bermuatan kekerasan dan sebagainya, itu tentu tidak boleh terjadi. Maka tentu fungsi RT RW hemat kami memang sangat strategis sebagaimana melakukan edukasi bagi warganya agar memastikan bahwa proses pengasuhan itu benar-benar terjadi dengan baik di lingkungan sosial itu. Kalau kita kaitkan dengan proses belajar mengajar ini, Pak, ada beberapa anak yang memang tidak beruntung dan akhirnya harus putus sekolah. Tanggapan Pak Santo sendiri? Ya, memang kalau melihat regulasi kita sebenarnya kan wajib belajar kita kan 9 tahun ya. Tetapi memang masih ada saja anak-anak kita yang katakanlah misalnya tidak beruntung, kemudian misalnya nih masalah akses ke sekolah misalnya. Jangan berpikir bahwa seperti Jabodetabek kan mau sekolah saja dekat ya. Tapi kita teman-teman juga penting melihat misalnya di daerah-daerah tertentu yang sekolahnya jauh. Mau ke sekolah saja harus nyebrang di jembatan yang cukup berbahaya. Itu juga bisa berpotensi kemudian anak katakanlah menjadi putus sekolah. Padahal anak putus sekolah itu punya titik kerentanan yang cukup beragam ya. Satu tentu literasi keberkebangsaan kita menjadi lemah, bisa juga berpengaruh pada nasionalisme kita, berpengaruh pada produktivitas, bahkan juga terjadi perkawinan dini. Ini juga menjadi tantangan serius bagi masyarakat dan juga bangsa kita ke depan. Nah, ini tadi Pak Santo sempat sedikit menyinggung masalah perkawinan atau pernikahan dini. Ini ada beberapa waktu lalu sempat viral, yaitu anak yang bisa dikatakan masih dini sekali, yaitu sekolah dasar, masih SD, sudah melakukan proses pernikahan. Pak Santo melihat hal ini seperti apa, Pak? Ya, perkawinan dini apalagi katakanlah ada sejumlah kasus usia 9 tahun dengan usia 12 tahun. Sudah harus memikul beban yang menurut saya cukup berat, Pak ya. Memikul beban katakanlah menikah itu tentu tidak boleh ya.
Makanya orang tua juga harus mencegah. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua itu wajib mencegah terjadinya perkawinan dini, gitu ya. Kalau term yang digunakan di Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mencegah perkawinan usia anak. Tapi kalau di undang-undang yang lain, katakanlah undang-undang perkawinan itu kan usia menikah bagi perempuan itu kan 16 tahun ya, laki-laki 19 tahun, yang saat ini sedang berproses karena Mahkamah Konstitusi memandatkan pada pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah dan juga DPR, agar menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan yang tepat dan proporsional itu berapa. Saat ini sedang berproses, terus dibahas di tingkat pemerintah. Nah, oleh karena itu, untuk menyikapi upaya mencegah terjadinya perkawinan dini itu memang ya kita harus bareng-bareng ya. Orang tua juga harus mencegah, masyarakat juga harus mencegah, kemudian sekolah yang katakanlah rentan menjadi putus sekolah itu juga harus dijemput lah, di-care lah. Jangan kemudian ada anak-anak, katakanlah muridnya putus sekolah, kemudian dibiarkan saja gitu. Ya, kita harus dekati secara psikologis, bagaimana kita bisa menjemput agar yang bersangkutan bisa menikmati pendidikan sebagaimana generasi yang lain. Dan seharusnya yang bertindak dari pihak gurunya kah? Atau dari memang dinas sosialnya kah? Ya, saya kira memang semua pihak ya. Sekolah juga penting aktif ya. Peran-peran aparatur pemerintah juga penting ya, dinas pendidikan setempat, termasuk juga katakanlah kalau dulu katakanlah seperti KB dulu ya, itu RT RW itu mendatangi ke ibu-ibu yang nggak mau KB. Saya kira ini juga bisa menjadi best practice. Ketika ada anak putus sekolah, ibu-ibu RT itu penting loh mendatangi juga, merayu agar yang bersangkutan itu tidak putus sekolah, yang bersangkutan sekolah setinggi-tingginya, karena itu akan menghantarkan peradaban kita di masa yang akan datang. Baik, mungkin terakhir Pak, terkait KPAI ini, himbauan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, kami menghimbau kepada seluruh anak Indonesia di momentum Hari Anak Nasional 2019 ini. Pertama, kalian harus belajar semaksimal mungkin, setinggi-tinggi mungkin ya. Jangan hanya bercita-cita, katakanlah misalnya di jenjang tertentu, saya lulus SMA atau MA saja udah cukup lah, gitu. Bersyukurlah gitu. Ya, udah bersyukurlah gitu. Jangan begitu. Intinya bahwa kita harus bercita-cita setinggi mungkin ya. Syukur kalau kita punya cita-cita sampai S3 misalnya. Itu tentu akan menginspirasi juga bagi masyarakat lain. Yang kedua, pastikan anak-anak kita melakukan sesuatu yang bermanfaat ya. Memang melakukan sesuatu yang bermanfaat itu kadang-kadang tidak terkait dengan pendidikan ya, tetapi sesuatu yang inovatif itu terkait dengan pendidikan gitu ya. Makanya ya bermanfaat dan inovatif ya. Semakin orang itu terdidik, maka inovasinya itu juga akan tumbuh. Yang ketiga, pastikan kita juga harus caring dengan lingkungan sosial kita. Kalau katakanlah teman-teman melihat sesuatu yang butuh dibantu di lingkungan kita, dari hal-hal yang tentu kita mampu. Misalnya anak menjadi korban bullying, ya kita ingatkan jangan sampai anak itu menjadi korban bullying. Kalau ada anak punya kecenderungan menjadi pelaku bullying, ingatkan jangan sampai yang bersangkutan adiksi melakukan tindakan bullying. Yang terakhir tentu ya kita harus berkontribusi besar bagi bangsa ini, terutama dengan salah satunya membangun nasionalisme kita agar seluruh anak Indonesia punya rasa cinta tanah air dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Susanto, Ketua KPAI Pusat. Dan pemirsa, akhir kata saya Arif Fadani pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Susanto. Sama-sama.